Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ulfa Jahrul Husna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, di mana materi ini adalah materi bab terakhir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Nah, untuk kehadiran absensi, nanti Ibu akan mengabsensi di grup WA. Nanti kalian tinggal menulis saja. Nah, di sini Ibu ada sedikit motivasi atau hadis di mana berbunyi manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, di sini Ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh dalam belajar meskipun belajar online, tapi kalian harus tetap bersemangat menggapai cita-cita kalian, dan Ibu doakan kalian bisa menggapai cita-cita kalian sesuai dengan keinginannya. Nah, sebelum ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, materinya, dan nanti ada latihan soalnya dan KKM yang harus kalian tempuh. Setelah itu kesimpulan. Nah, untuk pertama kompetisi dasar. Nah, di sini ada 3.5, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik transformasi, geometri, translasi, refleksi, dan rotasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan sifat-sifat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bayangan suatu objek setelah dilatasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan persamaan transformasi, refleksi pada bidang serta aturan dan matrik refleksinya. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan persamaan transformasi rotasi pada bidang serta aturan dan matrik rotasinya. Yang kelima, ada peserta didik dapat menentukan persamaan transformasi dilatasi pada bidang serta aturan dan matrik dilatasinya. Peserta didik dapat menjelaskan arti geometri dari komposisi transformasi di bidang. Peserta didik dapat menentukan aturan transformasi dari komposisi beberapa komposisi. Nah, untuk selanjutnya, KKM yang harus kalian tempuh yaitu 76. Nah, di sini langsung saja ke materinya. Transformasi bangun datar. Transformasi bangun datar geometri merupakan suatu aturan yang memindahkan suatu bilangan geometri dari suatu posisi ke posisi lain dengan tidak mengubah bentuk bangunan tersebut. Nah, selanjutnya, di sini transformasi yang tidak mengubah ukuran bentuk bangun disebut transformasi isometri. Di antaranya ada yang pertama, translasi atau pergeseran, 2, refleksi pencerminan, 3, rotasi putaran, 4, dilatasi perkalian, dan komposisi transformasi. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, untuk di sini translasi. Translasi itu pergeseran, yaitu transformasi yang memetakan suatu titik pada titik lain sebagai bayangannya. Fungsi yang memetakan titik tersebut sepanjang sumbu X horizontal dan dilanjutkan pada sumbu Y vertikal. Nah, translasi dinyatakan oleh pasangan terurut A, B, dengan A merupakan komposisi translasi pada arah sumbu X dan B merupakan komponen translasi pada arah sumbu X dan B merupakan komponen translasi pada arah sumbu Y. Translasi dapat dibayangkan dengan memindahkan objek-objek di sekitar. Nah, yang pertama di sini translasi. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka diperoleh bayangan dari A yaitu A aksen sama dengan A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya itu sama dengan X tambah A dan Y aksennya sama dengan Y ditambah A. Nah, di sini titik A, X, Y translasi AB, hasil bayangannya itu yaitu A aksen, X tambah A, Y tambah B berlaku. X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini Ibu memiliki contoh. Tentukan bayangan titik-titik berikut terhadap translasi T. Yang pertama, titik C
2, negatif 3 jika ditranslasikan oleh T 1, negatif 2. Yang kedua ada D titiknya negatif 1, negatif 1 jika ditranslasikan oleh T negatif 1, negatif 2. Nah, mari kita jawab. Nah, di sini titik C 2, negatif 3 ditranslasikan 1, negatif 2. Maka hasil bayangannya tuh kita tinggal tambahkan 2 ditambah 1, negatif 3 dikurangi 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3, negatif 3 dikurangi 2 hasilnya negatif 5. Nah, jadi hasil bayangannya itu 3, negatif 5. Nah, yang kedua, titik D itu negatif 1, negatif 1 ditranslasikan negatif 1, negatif 2. Nah, hasil bayangannya yaitu kita tinggal negatif 1 dikurangi negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 2. Negatif 1 dikurangi negatif 1, negatif 2. Negatif 1 dikurangi negatif 2, negatif 3. Jadi hasil bayangannya itu, hasil bayangan D-nya itu negatif 2, negatif 3. Nah, yang kedua yaitu refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dari bayangannya pada cermin datar. Nah, sifat-sifat refleksi yang pertama ada jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya pada cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik-titik pada benda dengan titik-titik bayangannya tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dan matriks. Nah, di sini refleksi terhadap sumbu X, rumusnya itu A X, Y, sumbu X, hasil bayangannya itu X, negatif Y. Nah, untuk matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan matriks X, Y. Nah, untuk sumbu Y, hasil bayangannya itu negatif X, Y. Nah, untuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan matriksnya itu elemennya negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan matriks X, Y. Nah, untuk ketiga terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, di sini hasil bayangannya itu Y, X. Nah, di sini matriksnya itu X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan X kali Y. Nah, untuk sumbu Y sama dengan negatif X, hasil bayangannya itu negatif Y, negatif X. Nah, untuk matriksnya itu 0, 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan matriks X kali Y. Nah, untuk titik pusat 0,0, nah di sini hasil bayangannya itu negatif X, negatif Y. Nah, untuk matriksnya kita kalikan dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan matriks X kali Y. Nah, untuk sumbu Y sama dengan X tambah K, hasil bayangannya itu X aksen, negatif Y aksen. Nah, untuk matriksnya kita kalikan dengan matriks elemennya itu 0, 1, 1, 0 dikalikan matriks X, Y dikurangi K ditambah matriks 0 dikali K. Nah, untuk sumbu Y sama dengan negatif X tambah K, nah hasil bayangannya itu X aksen, negatif Y aksen. Nah, untuk matriksnya itu kita kalikan dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0 kalikan dengan matriks X, Y dikurangi K tambah 0 di K. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki contoh dengan menggunakan matriks refleksi, tentukan bayangan titik A-nya itu negatif 7, negatif 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini Y sama dengan X. Nah, kita jawab titik A-nya itu negatif 7, negatif 3, maka X-nya itu kan berarti negatif 7 dan Y-nya itu negatif 3. Nah, dari persamaan matriks itu kita dapat X aksen Y aksen sama dengan matriksnya itu 0, 1, 1, 0 dikalikan X kali Y. Karena kenapa memakai matriks ini? Karena garisnya itu Y sama dengan X. Nah, selanjutnya maka diperoleh X aksen Y aksen, kita masukkan matriksnya 0, 1, 1, 0. Nah, untuk X-nya kita masukkan negatif 7 dan negatif 3. Nah, kita masukkan. Nah, setelah itu kita kalikan baris ke kolom. 0 kali negatif 7 ditambah 1 kali negatif 3.
Nah, setelah itu 1 dikali negatif 7 ditambah 0 dikali negatif 3. Nah, untuk hasilnya yaitu negatif 7, negatif 3, dan negatif 3, negatif 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada rotasi. Nah, di sini rotasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Nah, di sini rotasinya misalkan O 0,0. Nah, maka matriksnya itu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali matriks X kali Y. Nah, untuk titik P sama dengan A, B. Nah, di sini matriksnya itu X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan cos alfa dikurangi sin alfa cos alfa dikalikan matriks X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, di sini langsung saja ke contohnya. Dengan menggunakan matriks rotasi, tentukan bayangan titik P 5,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, di sini diketahui P-nya itu 5,5. Nah, maka X-nya itu kan 5, Y-nya itu 5. Nah, di sini karena cos 90 itu 0 dan sin 90 itu 1, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali X kali Y. Nah, kenapa memakai rumus ini? Karena pusatnya 0,0. Nah, selanjutnya kita masukkan cosnya itu berapa? 90. Kita masukkan cos 90 negatif sin 90 cos 90 dikalikan XY-nya itu kan 5. Nah, setelah itu cos 90 kan tadi berapa? 0. Negatif sin 90 negatif 1 sin 90 1 cos 90 0. Kita kalikan dengan matriksnya 5. 0 dikali 5 0 negatif 1 dikali 5 negatif 5. 1 dikali 5 5 ditambah 0 kali 5 0. Jadi hasilnya 5. Jadi bayangan dari titik P 5,5 adalah P negatif 5,5 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ada dilatasi. Nah, dilatasi perkalian adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dari faktor skala dilatasi. Nah, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi K. Nah, rumusnya itu AX, Y 0,K. Bayangannya itu KX, KY. Matriksnya itu X aksen Y aksen sama dengan dikalikan dengan matriks K 0 K dikalikan matriks X Y. Nah, dilatasi dengan pusat P A, B dan faktor dilatasi K. Nah, A X, Y A aksen X aksen, Y aksen, maka hasilnya ini. Nah, X aksen dikurangi A sama dengan K dikali X dikurangi A, Y aksen min B sama dengan K Y dikurangi B. Nah, untuk X aksen Y aksen matriksnya itu kita kalikan dengan X K 0 K. Kita kalikan dengan X dikurangi A Y dikurangi B ditambah matriks A B. Nah, selanjutnya langsung ke contoh. Nah, dengan menggunakan matriks tentukan bayangan dari titik A negatif 5, negatif 3 yang dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor dilatasi 3. Nah, ini kan diketahui A-nya negatif 5, negatif 3, berarti X-nya itu negatif 5, Y-nya itu negatif 3. Nah, dilatasi 3 berarti K-nya itu 3. Nah, bayangan ditentukan dengan persamaan matriks berikut. Nah, karena ini X aksen Y aksen sama dengan K 0 K dikalikan matriks X matriks X Y, sehingga diperolehnya itu kita masukkan K-nya tuh 3, X-nya itu negatif 5, negatif 3. Nah, kita kalikan baris kolom 3 dikali negatif 5 ditambah 0 kali negatif 3. 0 dikali negatif 5 ditambah 3 dikali negatif 3. Nah, hasilnya negatif 15, negatif 9. Jadi bayangan dari titik
A negatif 5, negatif 3 adalah bayangannya itu negatif 15, negatif 9 seperti itu. Nah, selanjutnya komposisi transformasi. Nah, bila T1 adalah suatu transformasi dari titik A X, Y ke titik A aksen X aksen, Y aksen, dilanjutkan dengan transformasi T2 adalah transformasi dari titik A aksen X aksen, Y aksen ke titik A double aksen X double aksen, Y double aksen, maka dua transformasi berturut tersebut disebut komposisi transformasi dan ditulisnya itu T1 komposisi T2. Nah, selanjutnya di sini ada contoh matriks yang bersesuaian dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah, jadi komposisi itu gabungan, ini kan dilatasi, nah dengan faktor skalanya 3, nah langsung dilanjutkan dengan refleksi. Nah, langsung kita jawab. Nah, di sini diketahui M1 nya itu matrik dilatasi skala 3, nah maka matriknya itu 3 0 0 3. Nah, untuk M2 nya itu matrik refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, tadi kan kita udah belajar terhadap Y sama dengan X, maka matriknya itu 0 1 1 0. Nah, matrik yang bersesuai dengan M1 dilanjutkan dengan M2 itu ditulisnya itu M2 komposisi dari M1. Nah, M2 nya itu matriknya 0 1 1 0. Kita tulis di sini dan M1 nya 3 0 0 3. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita kalikan baris ke kolom 0 dikali 3 seperti 0 kali 3 ditambah 1 dikali 0 dikali 3 1 dikali 0. Nah, di sini 1 dikali 0. Nah, setelah itu 0 kali 0 0 kali 0 1 dikali 3 1 dikali 3. Nah, selanjutnya 1 dikali 3 1 dikali 3 ditambah 0 kali 0 0 kali 0. Nah, setelah itu 1 dikali 0 1 dikali 0 ditambah 0 dikalikan dengan 3. Nah, hasilnya itu 0 dikali 3 0 ditambah 1 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 0 0 ditambah 1 dikali 3 hasilnya 3. 1 kali 3 ditambah 0 kali 0 hasilnya 3. 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 3 hasilnya 0. Nah, jadi matriksnya itu adalah 0 3 3 0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai latihan soal, ada 4 soal. Nah, Ibu akan menugaskan kalian nanti kerjakan dan untuk pengumpulannya nanti di WA saja. Nah, selanjutnya Ibu dapat menyimpulkan pada pertemuan hari ini yang pertama bahwa translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, refleksi atau pencerminan adalah translasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat pencerminan. Nah, selanjutnya rotasi atau perputaran adalah transformasi dengan cara memutar objek. Nah, untuk dilatasi atau perkalian adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun tetapi tidak mengubah ukuran bentuk. Nah, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.